Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana semangat belajar hari ini? Siap? Siap semangat belajar? Ya, syukurlah kalau siap semangat belajar hari ini ya. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Mungkin kita diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini bersama Bapak ya. Sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya, agar kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmunya hari ini ya, dapat diberi keberkahan ilmu ya, agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat sampai nanti ya. Marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang pekerjaan. Ada yang tahu apa itu pekerjaan? Ada yang tahu? Kalian, siapa tuh dari kalian ada yang tahu apa itu pekerjaan? Ada yang tahu? Pekerjaan yaitu usaha yang dilakukan untuk kecukupan hidup kita ya. Dalam usaha itu ya, usaha itu terbagi ke dalam pekerjaan itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada pekerjaan yang menghasilkan barang ya, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Coba kalian bisa membedakan ya antara pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa saja? Coba kalian ada yang tahu? Contohnya kan, misalkan kan dari orang tua kalian pekerjaannya kan beda-beda pasti ya. Ada yang jadi guru, pekerjaannya itu ya. Ada yang jadi nelayan, mungkinnya orang tuanya, ada yang jadi dokter atau polisi itu ya. Itu pasti beda pekerjaannya antara pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Contohnya yang menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya petani ya. Petani itu menghasilkannya barang ya, bukan jasa. Contohnya kan kalau petani itu kan mengolah lahan ya. Mengolah lahan, ada yang mengolah lahan sawah dan lahan perkebunan ya. Contohnya yang di sawah itu kan menanam padi ya, itu menghasilkan barang ya, bukan menghasilkan jasa. Ada padi, ada jagung yang ditanamnya itu, terus apa lagi? Ada yang tahu kan jagung juga bisa kan ditanam di sawah yang kering ya, itu bisa ditanami dengan jagung ya. Terus ada kacang-kacangan ya. Nah itu yang menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Terus apa lagi coba selain itu, selain ladang dan sawah? Apalagi coba ada yang tahu? Nelayan ya, itu sama, nelayan juga itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa apa barangnya yang didapatkan dari nelayan itu coba? Nelayan itu pekerjaannya apa? Ada yang tahu kalian? Pekerjaan nelayan itu kan menghasilkan ikan ya, nelayan itu ya, udah pada tahu pasti kalian ya, harus pasti ada yang tahu itu pekerjaan nelayan itu menghasilkan ikan ya, karena nelayan itu bekerjanya di itu ya, di lautan ya, bukan di darat ya. Nah terus apalagi coba yang menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan barang apa saja coba, apalagi kalian bisa memberikan contoh. Nah, itulah pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Petani tadi kan ada petani sudah ya, ada yang di sawah dan di ladang. Tadi yang di sawah itu menghasilkan apa tadi, apa ya, padi dan jagung ya. Sekarang yang menghasilkan barang itu yang di daratan contohnya apa saja coba, ada yang tahu?
Nah, itulah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, Bapak sekarang yang selanjutnya yaitu tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba ada yang tahu, ada yang bisa memberikan contoh apa itu yang pekerjaan yang bisa menghasilkan jasa atau memberikan jasa ya? Ada yang tahu kalian? Contohnya, contoh apa ini ya? Kenapa Bapak? Karena Bapak juga ini menghasilkan jasa ya. Karena Bapak itu sebagai pengajar untuk menyampaikan ilmu kepada kalian ya. Bapak juga ini kan jadi guru harus sekolah dulu ya. Sama seperti kalian sekarang, kalian juga nanti kalau udah besar mungkin punya cita-cita ya, semakin tinggi sekolah kalian pasti punya cita-cita ya. Cita-citanya itu mau jadi guru atau dokter, polisi ya. Itu nantinya akan menghasilkan pekerjaan yang berupa jasa ya. Nah, seperti Bapak ini kan, Bapak juga ini pekerjaan yang menghasilkan jasa ya, jasa ya. Jasa misalkan Bapak mengajar ini ya, contoh sekarang kan mata pelajaran IPS ya, yang Bapak yang termasuk pekerjaan itu kan. Nah, itu termasuk yang di. Nah, guru itu menghasilkan pekerjaan yang berupa jasa ya, menyampaikan ilmu, mengajari kalian ya, itu jasa guru ya. Terus coba apalagi pekerjaan yang menghasilkan jasa itu tadi yang sudah Bapak katakan tadi ya, ada setelah guru itu pasti ada yang lain, terus apa lagi, dokter ya. Dokter itu jasanya itu mengobati ya, mengobati orang yang sakit ya. Contohnya misalkan Bapak lagi sakit perut misalkan ya, berobatnya itu bukan ke itu ya, bukan ke polisi ya, bukan ke guru, tapi ke dokter ya, berobatnya itu. Nah, itulah jasa yang diberi dokter. Karena jadi dokter juga itu nggak jadi disebut dokter ya kalau nggak kuliah dulu ya, kuliah kesehatan dulu ya, jadi dokter itu ya. Nah, selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa itu polisi ya, polisi juga sama itu ya, untuk untuk ya pekerjaan untuk menghasilkan jasa polisi juga ya. Apa contohnya? Contohnya mengatur lalu lintas di jalanan ya, untuk melayani masyarakat ya, dengan senang hati ya, harus ramah melayani masyarakat itu ya. Nah, itu polisi tugasnya itu untuk mengamankan ya, jasanya itu. Nah, coba apa lagi contoh yang bisa menghasilkan pekerjaan berupa jasa, apalagi contoh cukur ya, tukang cukur juga itu sama ya. Jasanya itu untuk memotong rambut ya, itu sama pekerjaan berupa jasa, itu tukang cukur juga ya, tukang potong rambut juga. Karena jasanya itu memotong rambut kita agar kita terlihat rapi ya, dan rambut kita juga ya, rambut penampilan kita jadi rapi, yang asalnya gondrong jadi pondok ya. Nah, itulah pekerjaan yang dapat menghasilkan dan juga pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa ya. Itulah perbedaannya. Mungkin penjelasan pada materi kali ini cukupkan sekian dari Bapak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kalian semua. Untuk tugas ya kalian, tugas mandiri ya, tugas individu, kalian tuliskan contoh pekerjaan yang menghasilkan contoh yang menghasilkan barang ya, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Minimal satu contohnya itu misalkan 5 ya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang 5 buah, 5 itu ya 5 nama ya. Dan contoh pekerjaan yang menghasilkan
menghasilkan jasa 5 nama ya. Kalian kerjakan ya tugasnya di rumah saja, karena mungkin waktu untuk pembelajaran sekarang tidak akan cukup ya untuk dilanjutkan. Nanti tugasnya dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Sekian pembelajaran dari Bapak. Mohon untuk dikerjakan tugasnya ya. Kalian tetap jaga kesehatan ya di rumah agar dapat mengikuti pelajaran Bapak atau dengan guru-guru yang lain ya, agar tetap semangat belajar dan tetap aktif ya. Sekian sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diingat ya, dan dapat diterapkan oleh kalian ya. Marilah kita berdoa bersama-sama ya. Doa selesai ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.